Halo teman-teman, welcome back to Papetor Channel. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Rencananya hari ini saya mau ngajak teman-teman semua jalan-jalan ke Provinsi Jawa Tengah ya. Oke teman-teman, kira-kira kayak gimana ya keseruan perjalanan kita kali ini? Langsung aja, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Waktu menunjukkan pukul 6:12 pagi ya. Di sini terpantau kendaraan masih rame gitu ke arah timur tuh. Oke, ya hijau, kita jalan dulu ya. Sekarang posisi kita tuh sedang berada di pertigaan menuju jalur lingkar selatan by the way. Ini di samping kanan ya, jalan menuju lingkar selatannya. Kita coba nyalip truk ini dulu, mumpung ada chance gitu, jangan sampai nanti kita berada di belakang truk gede ya. Sekarang kita udah nyampe di depan Polres Kabupaten Ciamis ya. Ini Polresnya ada di samping kanan teman-teman, bersebelahan dengan SMK Negeri 1 Ciamis ya. Waktu menunjukkan pukul 6:14. Tadi kita tuh berangkat sekitar pukul 6 pagi ya. Dan bisa teman-teman lihat, cuaca hari ini cukup berawan teman-teman. Ini ada sedikit kabut ya, kabut pagi gitu. Tapi kayaknya ntar siang insya Allah bakal cerah kalau ngelihat roman-romannya sih. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe di jalur one way yang berada di Kabupaten Ciamis ya. Jalan ini tuh akan membawa kita nyampe ke Kota Banjar sana teman-teman, nyampe ke Jawa Tengah juga ya. Di sini one way cuma nyampe setelah habis alun-alun Ciamis teman-teman. Jadi di sini kita bisa leluasa ya, soalnya jalurnya jadi lebih lebar gitu. Oke, lampu merah, kita ambil lajur kiri ya. Cus. Soalnya kalau lajur kanan tuh itu buat yang mau belok ke arah kanan menuju ke Taman Lokasana ya. Ini lampu merah kok pada tembus terus ya. Gimana ini ceritanya? Kita mah taat aja ya teman-teman. Malu soalnya. Oke teman-teman, udah hijau. Kita lanjut perjalanan. Kita akan menuju ke alun-alun Kabupaten Ciamis ya. Di sini jalanan masih one way by the way. Enak banget nih. Kosong ya, soalnya kita barusan ada di posisi paling depan tuh di lampu merah ya. Cuman teman-teman harus hati-hati, di sini tuh ada lampu merah yang tersembunyi ya di depan sana, dipakai penyeberangan gitu. Jadi kalau masuk area alun-alun sini direkomendasikan untuk mengurangi kecepatan. Soalnya di sini ada beberapa titik yang lumayan blind spot juga gitu, kehalang sama pepohonan ya. Dan ini samping kanan kita teman-teman, alun-alun Kabupaten Ciamis ya. Ada Videotron. Oke, udah lampu hijau, kita lanjut aja terus. Kita akan keluar dari Kabupaten Ciamis menuju Kota Banjar teman-teman. Teman-teman, di sini kalau kalian mau menuju ke arah Jawa Tengah ya, usahakan ambil lajur kiri. Soalnya ntar di depan tuh ada perempatan teman-teman. Kalau lajur kanan tuh dipakai buat kalian yang mau menuju ke arah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis ya. Di sini lalu lintas lumayan rame, tapi alhamdulillahnya kita ke bagian lampu hijau ya, jadi nggak harus berhenti dulu gitu. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di Kecamatan Bojong ya, masih Kabupaten Ciamis. Ini sebentar lagi kita akan menuju ke daerah
Karangkamulyan ya, di Kecamatan Cisaga kalau saya nggak salah. Tuh ada tempat wisata di sana, bekas lagi, intinya yang ada legenda-legenda Ciung Wanaranya ya. Dan ini ke arah kanan teman-teman, itu adalah jalur keluar masuk Lingkar Selatan Kabupaten Ciamis yang berada di Kecamatan Cijengjing ya. Ya, beginilah suasana pagi di Jalan Nasional Rute 3 yang berada di perbatasan Kecamatan Bojong dengan Kecamatan Cisaga ya, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe di objek wisata Karangkamulyan ya. Ini pintu gerbangnya ada di samping kanan teman-teman. Di sini kendaraan terlihat masih ramai ya. Dan di sini jalur dibagi dua, masing-masing menjadi one way ya teman-teman. Jadi lalu lintas di sini tuh lebih kondusif gitu. Samping kanan kita ada hutan ya, itu tuh hutan Karangkamulyan. Di sana tuh banyak kera teman-teman. Kadang-kadang si keranya tuh suka keluar nyebrang jalan ya. Wih, ini kendaraan ramai banget teman-teman. Sebentar lagi kita akan menyeberangi Sungai Citanduy ya. Nah, itu jembatannya di depan teman-teman. Dan habis jembatan ini tuh ada tanjakan yang lumayan menikung juga ya. Di sini kalian tuh harus lumayan hati-hati ya teman-teman, soalnya terkadang ada beberapa kendaraan besar dan kadang-kadang ada motor juga yang kondisinya udah agak tua gitu ya, yang nggak kuat nanjak teman-teman. Di sini tuh kadang mati mesin gitu ya. Nah, biasanya kejadiannya itu di tanjakan ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, di sini speed dari kendaraan tuh jadi lebih pelan gitu. Wih, masya Allah. Lihat teman-teman, kabutnya lumayan pekat ya. Tapi kalau segini masih aman teman-teman, jarak pandang masih jelas dan masih jauh ya. Kita masih bisa melihat view dari jarak puluhan meter. Soalnya kabutnya lumayan tinggi gitu, nggak nyampe turun ke jalan gitu. Kalau kabutnya turun ke jalan tuh lumayan bahaya juga ya di sini. Sekarang kita sudah berada di Kecamatan Cisaga teman-teman, Kabupaten Ciamis masih. Itu di depan ada pertigaan ya. Nah, pertigaan di sebelah kiri ini teman-teman bisa membawa kita menuju ke Kecamatan Rancah ya. Dan itu bisa kalian jadikan jalur alternatif juga kalau kalian mau ke Kuningan atau ke Cirebon ya. Di sini kita mulai menurun ya teman-teman. Kita tuh udah dekat ke perbatasan antara Kabupaten Ciamis sama Kota Banjar by the way. Dan itu di depan bisa kita lihat ya, gapura perbatasan Kota Banjar teman-teman. Selamat datang di Kota Banjar. Wih, ramai banget ya. Banyak yang ngeres ternyata di sini teman-teman, dan banyak kayak angkringan dadakan gitu ya. By the way, ini suhu udara menjadi lebih dingin teman-teman. Mungkin karena di sini banyak pepohonan ya. Padahal biasanya Kota Banjar tuh kalau siang hari suka panas banget. Itu di depan bisa teman-teman lihat ada pertigaan ya ke arah kanan. Pertigaan itu bisa membawa kita ke Terminal Banjar teman-teman. Dan biasanya kalau orang luar Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar gitu suka memakai jalur itu tuh untuk pergi ke Pangandaran ya. Lihat teman-teman, kabutnya keren banget ya. Itu sampai menutupi hutan yang berada di daerah rest area Banjar Atas ya. Ini by the way ada pertigaan nih ke samping kiri. Itu tuh bisa membawa kita ke daerah Rancah juga, bisa juga ke Tambak Sari ya, Kabupaten Ciamis.
Terus bisa juga membawa kita ke Kabupaten Kuningan dan ke Provinsi Jawa Tengah juga bisa melalui Kecamatan Panulisan, teman-teman. Oke, di sini kita mulai masuk ke area Banjar Atas. Ini samping kiri kita ya. Hutannya lebat banget. Dan di sini tuh banyak tempat jajan, teman-teman. Jadi kalau kalian dalam perjalanan ke arah timur ataupun sebaliknya gitu ya, terus pengen istirahat, kalian bisa istirahat di rest area Banjar Atas tadi, teman-teman. Oke, lampu hijau, alhamdulillah, langsung lanjut. Nah, ini pertigaan ke arah kanan, teman-teman. Itu bisa membawa kita ke alun-alun Kota Banjar ya. Nyaman banget di sini. Jalanannya lebar, terus kondisi aspalnya juga mulus ya. Tikungannya mantep, teman-teman. Di sini kita bisa cornering tipis-tipis ya. Cuman harus hati-hati, tetap jaga keselamatan, teman-teman, baik diri kita pribadi maupun pengendara lainnya ya. Oke, sekarang kita akan memasuki kawasan perkebunan jati. Ini di samping kiri, teman-teman. Mungkin ini tuh perhutani ya. Nah, teman-teman, itu di samping kanan ada pertigaan lagi ya. Pertigaan ini bisa kita pakai kalau kita mau ke Pangandaran, bisa lewat sana. Terus kita juga bisa ke Langen, bisa juga ke Bendung Manganti, teman-teman. Ntar si jalannya tuh tembusnya tuh ya. Dan masuk ke Provinsi Jawa Tengah gitu melalui Kecamatan Sidareja. Oke, ini di samping kiri kita Polres Kota Banjar, teman-teman. Bangunannya gede banget ya. Oh, ini kantor wali kota, deng. Nah, ini Polresnya yang ini nih, teman-teman. Samping kirinya ya. Jadi kantor wali kota Banjar tuh sama Polres Kota Banjar bersebelahan ya posisinya. Sebentar lagi kita akan sampai di ujung timur dari Provinsi Jawa Barat ya. Dan kita akan memasuki perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah yang berada di antara Kota Banjar dengan Kabupaten Cilacap, teman-teman. Nah, ini perbatasannya, teman-teman. Ada Tugu Kujang dengan Patung Maung ya, untuk batas yang berada di Provinsi Jawa Barat. Di sini kita melintasi sungai. Kalau nggak salah, ini tuh nama sungainya Sungai Cijolang ya, yang nanti akan terhubung dengan Sungai Citanduy dan menuju ke Pangandaran gitu. Dan ini untuk batas Provinsi Jawa Tengah ada Tugu Pangeran Diponegoro ya. Nah, ini gapuranya tuh warna hitam, teman-teman. Selamat datang di Provinsi Jawa Tengah ya. Dari sini pemandangan lumayan agak kontras ya, teman-teman. Soalnya untuk perbatasan Jawa Tengah tuh kita langsung disambut dengan hutan karet, teman-teman. Ini di samping kanan ya. Di sini samping kirinya ada SPBU, teman-teman, dekat perbatasan tuh. Jadi kalau teman-teman kehabisan bensin di daerah sini nggak usah khawatir ya. Soalnya kalau nggak salah dari Kota Banjar nyampe ke sini tuh ada beberapa pom bensin gitu, dan jaraknya lumayan deket ya. Oke, teman-teman, sekarang posisi kita masih berada di sekitar perkebunan karet ya. Dan ini ada plang, katanya pertigaan di depan sana ke arah kiri menuju ke Dayeuh Luhur, teman-teman. Nah, ke sini ya pertigaannya. Saya juga pernah bikin videonya ke sana, teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat, bisa dicek di playlist Adventure Riding ya, tentang Dayeuh Luhur, ada di sana. Bisa teman-teman cari aja ya. Di sini by the way, si perkebunan karetnya luas banget ya. Dan ini tuh, teman-teman, FYI ya, perkebunan karetnya tuh mulai dari arah sini di samping kanan nyampe ke samping kiri sana di Dayeuh Luhur itu masih
semuanya tuh hutan karet gitu ya. Jadi benar-benar gede banget gitu. Seger banget teman-teman di sini. Udaranya tuh sejuk ya. Soalnya di sini hutannya lumayan masih lebat gitu, masih terjaga. Bisa teman-teman lihat ini. Hutan karetnya luas banget. Oke, kita coba nyalip dulu di sini. Yap, alhamdulillah. Dan itu ada plang teman-teman. Majenang lurus, Langensari katanya belok ke kanan teman-teman. Nah, ini pertigaannya ya di samping kanan. Jalur itu tuh bisa kita pakai menuju Kecamatan Langensari, yang tembusnya itu ke Bendung Manganti ya teman-teman. Bisa juga itu ke Pangandaran lewat sana teman-teman. Cuman emang agak jauh ya, ntar keluarnya di Kecamatan Lakbok dan Banjarsari gitu. Kalau yang arah Bendung Manganti itu ntar bisa ke Sidareja, dan tembusnya tuh ntar bisa ke Cukang Leles ya, sama ke arah apa tuh, Bantarsari. Kita udah keluar dari perkebunan karet ya. Kita melintasi jembatan, dan sepertinya sekarang kita udah mulai masuk di Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Besar Al Istiqomah Kecamatan Wanareja teman-teman, ini samping kiri ya. Ini juga ada kayak alun-alunnya gitu teman-teman, alun-alun Kecamatan Wanareja ya. Di sini atmosfernya lumayan rame ya, vibes-nya tuh. Dan size jalan di sini lumayan lebar juga teman-teman. Lebih lebar daripada pas di belakang tadi ya, yang sebelum pesawahan gitu. Sekarang posisi kita sedang berada di depan pertigaan Cukang Leles ya. Kalau kalian mau ke Cilacap tuh bisa ke sana teman-teman, ke Sidareja lewat Cukang Leles ya. Kalau kalian mau ke Purwokerto tinggal lurus aja ke sini. Oke teman-teman, sekarang posisi kita sedang berada di dataran tinggi ya. Lihat teman-teman, view samping kiri. Masya Allah. Jadi pengen berhenti dulu nih. Yaps. Keren ya. Masya Allah banget. Oke teman-teman, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Menyenangkannya perjalanan tuh teman-teman, kalau kita tuh nemu tempat-tempat kayak gini ya, kita bisa berhenti dulu bentar gitu, cuman buat menghirup napas dan melihat indahnya pemandangan teman-teman. Tikungannya mantep. Dan ternyata view samping kanan kiri jalan ini keren banget ya. Ini tuh kayaknya di bawah tuh perkebunan kasava teman-teman, atau singkong gitu ya, di kanan kiri itu. Oke, kita udah nyampe lagi, udah masuk di kawasan Kecamatan Majenang ya. Di sini kondisi jalanannya mulus banget teman-teman, dan lalu lintas lumayan sepi ya di sini tuh. Lihat teman-teman, view samping kiri keren banget. Ada view gunung sama sawah ya. Ini samping kiri kita kayaknya ada sekolahan teman-teman, STKIP Majenang katanya teman-teman di sini. Segarnya. MTS Negeri 1 Cilacap samping kiri teman-teman, bangunannya lumayan gede ya ke belakang sana. Dan kalau saya nggak salah di sini tuh ada bangunan yang lumayan ikonik teman-teman, kayak istana gitu ya. Dan
Nanti kita lihat sama-sama ya di depan sana. Nah, ini teman-teman bangunan yang saya maksud tuh. Oke, kita coba pelanin ya. Wih, Majelis Zikir Istana Tijani katanya teman-teman. Keren banget ya. Itu belakang luas banget loh teman-teman. Oke, kita coba nyalip. Dan ini di sampingnya ada SMK Diponegoro teman-teman. SMAN 1 Majenang. Ternyata di sini pusat pendidikan Kecamatan Majenang ya. Berkumpul teman-teman beberapa instansi itu dari tadi. Instansi pendidikan. Dan di sini ada pertigaan teman-teman. Ada tugunya juga ya. Ada burung garudanya. By the way, itu kemana teman-teman? Kalau tadi kita lurus tuh, coba yang tahu boleh komen di bawah ya. Baik teman-teman, kayaknya kita udah mulai masuk ke pusat keramaian Kecamatan Majenang ya. Ini samping kanan ada pom bensin dan ramai banget ya pom bensinnya. Banyak yang ngantri gitu, panjang banget antriannya. Ini di depan kita ada apaan ya? Kayak rumah sakit mungkin ya. Iya, ternyata rumah sakit umum. Dan ini ada plang katanya Majenang Kota, belok ke kiri nanti di depan sana. Oke, kita ikuti plang aja ya teman-teman. Di sini kita akan ambil ke kiri. Dan by the way, itu kalau lurus kemana teman-teman? Coba yang orang sini komen ya. Soalnya saya tuh jarang banget jalan-jalan di daerah Jawa Tengah tuh. Untuk daerah sininya ya. Jadi keseringannya saya tuh kalau jalan-jalan di Jawa Tengah tuh lebih sering ke daerah pegunungannya gitu. Oke, di sini kita ambil ke kanan aja. Kita akan masuk ke pusat kota dari Kecamatan Majenang ya. Kita sekarang udah nyampe di Dusun Ciseda ini namanya. Dan ini masjidnya gede banget nih samping kiri. Mungkin ini Masjid Agung Kecamatan Majenang ya. Dan ini samping kiri alun-alunnya mungkin. Oke. Tadi kita berangkat pukul 6 pagi dari Kecamatan Sindangkasih tuh. 6, 7, setengah 8 berarti dari Sindangkasih nyampe ke Majenang tuh membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam ya. Dengan kecepatan rata-rata tuh tadi saya sekitar 50 km per jam aja teman-teman. Soalnya ada beberapa kendaraan juga yang jalannya pelan ya di depan tuh, jadi kita nggak bisa nyalip kayak pas ada truk gede kayak gitu-gitu. Dan berhubung teman-teman karena sekarang kita udah nyampe di pusat keramaian Kecamatan Majenang, jadi untuk perjalanan kali ini saya cukupkan sekian. Thanks buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Dukung channel ini supaya ya minimal bisa cepet nyampe 1000 subscriber pertama teman-teman. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ya, supaya saya bisa lebih semangat lagi kontennya gitu teman-teman. Oke teman-teman, saya Ator. See you next time. Bye bye. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.